Halo, ketemu lagi kita dengan Rumah Asi Bali. Saya Dr. Oka Darmawan. Hari ini kita akan menjawab beberapa ibu-ibu yang bertanya, kok ASI saya tidak cukup gitu ya. Nah, di gambar pertama ini ada gambar ibu. Nah, ini mungkin di masa lalu ibunya menetek ke bayi langsung direct breastfeeding, netek ke payudara kanan ya. Si bayi memegang payudara kiri ibu. Nah, sebetulnya proses menetek yang seperti ini sangat baik. Rangsangan jari bayi kepada payudara itu membantu merangsang juga aliran ASI. Sangat bagus merangsang aliran ASI. Nah, kemudian ada di gambar berikutnya itu gambar ibu dengan bayi kembar. Jadi netek dua bayi. Nah, pada dasarnya netek satu bayi, netek dua bayi bisa ya. Terus kemudian ada gambar ibu yang menetek satu bayi. Nah, sekarang kita bahas nih, kok ASI kita tidak cukup dan bagaimana solusinya. Jadi teman-teman, ibu-ibu perlu memahami bahwa apapun variasi bentuk payudara, kelenjar ASI di dalamnya itu kurang lebih sama. Kemudian ukuran payudara yang besar atau kecil itu tergantung lemaknya. Jadi berhentilah berpikir bahwa ASI saya sedikit karena payudara kecil. Atau misalnya bayi saya sulit menetek karena payudara saya terlalu besar. Nah, berhentilah berpikir seperti itu. Jadi variasi bentuk atau variasi ukuran apapun itu, bayi tetap bisa kita latih untuk menetek ya. Tak ada caranya. Nah, kemudian puting atau papila gitu ya. Jadi merupakan muara dari ASI. Ada yang putingnya keluar, mungkin kita sebut normal. Ada yang putingnya pendek, ada yang tenggelam, terbalik, ada yang panjang seperti itu. Jadi puting bukan masalah untuk berhasil atau tidaknya menetek ya. Kalau misalnya bayi sudah terlanjur diberikan DOT, pasti akan sulit melekat ke payudara karena bayi terbiasa dengan DOT. Gerakan mulut bayi di DOT beda dengan gerakan mulut bayi ke menetek langsung. Ya, nanti bisa lihat video kami, video kita di Rumah Asi Bali itu relaksasi di rumah. Silakan lihat di sana ya. Nah, berikutnya ini bentuk luar payudara. Nah, ini kurang lebih C itu papila atau puting, yang B itu kurang lebih areola yang warna gelap, yang A itu adalah badan payudara ya, kurang lebih seperti itu bentuknya. Kemudian ini isi dalamnya kurang lebih ilustrasi ini. Jadi ini saya tunjukkan misalnya ini ada alveoli kantong di mana ASI diproduksi, kemudian ada otot-otot yang memerah nanti mengalirkan dia ke depan. Ada sel-sel yang produksi. Nah, kemudian ada jaringan lemak yang menyangga payudara. Kemudian ASI ini diproduksi atas hukum permintaan produksi, jadi semakin banyak permintaan semakin banyak produksi, kemudian ASI mengalir ke depan dan bayi menetek di areola, seperti itu ya mekanismenya. Nah, ini adalah beberapa posisi menyusui yang kurang lebih kalau yang ini bayi menetek langsung, bayi menghadap badan ibu, badan bayi menghadap badan ibu, jadi badan bayi miring dan wajahnya di depan payudara. Ini kurang lebih posisi yang baik. Bedakan dengan yang sebelah ini, bayinya menoleh, jadi badan bayi tidak menghadap ke badan ibu, wajahnya menoleh ke payudara. Jadi biasanya tidak nyaman di ibu, mungkin putingnya sakit, lecet, seperti itu karena posisi seperti ini. Jadi sebaiknya gunakan posisi yang tepat. Posisi ini nanti membantu ibu untuk menetek, bayi berhasil mengosongkan atau mengeluarkan banyak ASI sehingga produksinya meningkat seperti itu. Nah, sekarang ini beragam bentuk posisi ini kita cradle gitu ya, yang ini cross cradle, coba perhatikan bentuknya. Kemudian ini ada football, badan bayi masuk di bawah lengan ibu, kemudian ada ibu berbahan. Nah, biasanya saya sering menganjurkan berbahan sehingga ibu bisa rileks. Nah, ini adalah proses setelah menyusui itu, setelah memposisikan, ini adalah proses membantu melekatkan. Jadi, mulut bayi terbuka lebar, dagunya bergerak ke arah payudara,
Nah, kemudian lidah akan mengambil areola. Itu kurang lebih perlekatan yang baik. Nah, sekarang kita masuk ini ke kenapa sih ibu memberi makanan atau minuman terlalu dini? Itu kita tanyakan ya. Nah, biasanya penyebab ini. Ibu mengeluh ASI-nya tidak cukup, akhirnya memberi minuman pengganti ASI, formula gitu misalnya, untuk membantu bayinya, karena merasa ASI tidak cukup. Nah, ini kira-kira nih pendapatnya. Pengalaman saya atau kondisi yang sering kita hadapi adalah ibu sering kurang percaya diri dalam menyusui. Misalnya gini, payudara saya kecil, payudara saya terlalu besar, atau misalnya puting saya pendek, atau puting saya terlalu besar, seperti itu ya. Padahal hampir semua ibu tuh dapat memproduksi ASI dalam jumlah yang lebih dari cukup. Misalnya, satu bayi produksi ASI pasti lebih dari satu bayi. Misalnya dua bayi kembar produksi lebih dari dua bayi. Kemudian beberapa kondisi adalah kurang dukungan dari lingkungan. Misalnya, oh ini kurang, ini minum. Ayo kasih tambahan formula. Nah itu kurang dukungan. Jadi banyak yang tidak paham bahaya formula, bagaimana formula merugikan kesehatan bayi secara jangka panjang, bagaimana formula menurunkan produksi ASI, bagaimana penggunaan DOT misalnya saat memberikan formula menurunkan produksi ASI. Jadi akhirnya produksi ASI itu tidak pernah cukup. Gitu. Karena kita kurang mendukung ibu pada saat menetek langsung. Kemudian ada juga kondisi di mana mudahnya memberikan sufor, saya tulis sufor, susu formula. Sebetulnya ini formula gitu aja ya, karena kalau di buku namanya artificial feeding, makanan buatan seperti itu. Gitu ya, jadi ibu merasa lebih gampang menakar sehingga merasa hatinya itu merasa aman dalam memberikan minum, padahal begitu bayi minum formula, bayi akan lebih cenderung lama tidurnya, jarang merangsang payudara, kekuatan hisapnya juga berkurang, sehingga produksi ASI cenderung turun seperti itu. Nah, ini kita lihat nih. Sekarang tanda-tanda yang mungkin ASI itu tidak cukup mungkin ya, mungkin. Misalnya gini. Nanti ada tanda pasti bayi tidak cukup. Sekarang kita bahas dulu bayi mungkin tidak cukup. Misalnya gini, bila bayi tidak merasa puas setelah disusui. Kita sudah susui terus ditaruh, bangun lagi, gampang bangun. Atau misalnya disusui, kemudian rewel dia. Nah itu misalnya. Kemudian bayi sering nangis, sudah netek lama, masih nangis, masih apa namanya, minta lagi, udah ditaruh, bangun nangis lagi. Atau bayi sering sekali menetek. Sekarang netek baru dilepas, lagi minta, terus minta aja ibunya biasa mengeluh capek sekali, seperti itu. Atau menyusuinya lama, lama banget. Biasanya netek 15-20 menit, ini neteknya 30 menit, 1 jam, sampai ibunya ngantuk-ngantuk saat pegang bayi, capek gitu ya. Kemudian bayi menolak disusui. Ibunya biasa gini, bayi saya nggak mau netek karena mungkin ASI saya sedikit gitu ya. Jadi bayi nolak karena menganggap payudaranya sedikit. Itu asumsi pikirannya ibu. Atau kadang fesesnya keras, kering, atau berwarna hijau. Nah itu, ini kurang minum kayak gitu ya. Itu pendapat-pendapat mungkin ASI tidak cukup. Nanti kita lebih jauh. Ciri-ciri tadi yang bayi tidak merasa puas setelah netek, bayi sering nangis, sering sekali menyusui, menyusui lama, bayi nolak menyusui. Itu kadang muncul pada kondisi tangti. Bayi dengan selaput lidahnya pendek. Nanti kita lihat gambarnya ya. Kemudian ada juga merasa tanda mungkin ASI tidak cukup, payudaranya kok tidak membesar selama hamil. Nah ini kita perlu cek, betul enggak memang tidak membesar gitu ya. Atau ASI belum keluar setelah melahirkan, jadi ibu seringkali pingin ASInya langsung keluar. Padahal seluruh mamalia itu butuh waktu setidaknya 30 jam untuk mulai keluar yang pertama. Atau tidak ada ASI yang keluar ketika ibu memberah. Ibunya coba pakai alat perah, baik manual atau elektrik. Ternyata tidak keluar. Tapi begitu diperah pakai tangan, mau dia keluar. Gitu ya. Berarti kita perlu nih lihat gimana kondisi lainnya. Gitu ya. Atau bayi jarang buang air besar dan tinjanya kecil-kecil. Itu kita curiga, ini kayaknya kurang minum gitu. Nah, itu adalah semua tanda-tanda yang mungkin kurang minum. Belum tentu kurang minum. Ya, seperti itu ya. Nah, ini contoh tadi gambar kalau saya bilang curiga tangti ya. Ini kalau ada selaput di bawah lidah seperti ini lidahnya, sulit sekali bayi netek.
Kemudian ini ada selaput lagi di depan, ada di belakang gitu ya. Di sini ada gambar Lipti. Beberapa kondisi Lipti ini kadang bayi sulit melekat dengan baik sehingga sulit menetes. Nah, kalau ada tangti Lipti ini kita perlu evaluasi lagi, betul nggak ini mengganggu dan menyebabkan sulit menetes efektif sehingga produksi ASI tidak cukup seperti itu ya. Nah, sekarang tanda pasti bayi kurang ASI ini baru dipastikan ya. Kenaikan berat badan, jadi kalau netek itu dapat ASI awal, ASI akhir. ASI awalnya kira-kira bikin kencing banyak, ASI akhirnya kira-kira bikin kenyang dan tidur lelap, sehingga berat badannya naik. Jadi kalau menetek itu cek berat badan naik atau enggak. Nah, kenaikan berat badan kurang dari 500 gram sebulan atau setelah 2 minggu, berat bayi belum capai berat lahir, ini waspada kalau lahir ya, baru lahir. Cek KMS-nya, oh ya belum nih, belum cukup berat badan. Nah, curiga di sini ASI-nya kurang ya. Kemudian kencingnya lihat, pantau kencing. Nah, biasanya ada rumus hari pertama 1 kali, kedua 2 kali. Nah, nanti dijelaskan. Kalau kencingnya kurang dari 6 kali sehari setelah usia 6 hari, berarti memang dia kurang minum. Atau kuning berbau pesing keras, nah, kurang minum ya, seperti itu. Nah, ini contoh informasi tambahan. Jadi kalau kencingnya sebelum 6 hari, dia kurang dari 6 kali sehari. Misalnya hari pertama lahir 1 kali, hari kedua 2 kali, hari ketiga 3 kali, keempat 4 kali, hari kelima 5 kali. Dan lebih dari 6 hari, itu akan lebih dari 6 kali sehari. Cek kencingnya. Penting sekali menggunakan popok kain, bukan diapers untuk membantu evaluasi ini kencing nggak ya bayi saya. Kemudian yang kedua, cek BAB-nya. Biasanya 3-4 hari pertama feses-nya gelap atau hijau gelap. Kemudian setelah itu mulai keluar fesesnya itu hari keempat nanti berwarna coklat kuning, nanti kurang lebih akan hari ketujuh itu warnanya kuning. Jadi biasanya setelah 3 minggu atau setelah 4 minggu BAB-nya jadi jarang atau mungkin sering BAB. Ya, seperti itu. Itu kurang lebih ciri-cirinya. Nah, sekarang kenapa bisa ASI kurang? Ini ada 4 faktor. Faktor menyusui, faktor psikologi ibu, kondisi fisik ibu, dan keadaan bayi. Kita lihat satu persatu. Kalau faktor menyusui sebagai penyebabnya, kira-kira ada enggak menyusu tertunda? Baru lahir enggak langsung ketemu bayi, baru lahir tidak langsung netek. Mungkin bayinya masuk ruang intensive care, mungkin ibunya masuk ruang intensive care. Atau tidak rawat gabung. Misalnya, ibunya baik, bayinya kondisinya baik, tapi tidak rawat gabung, sehingga tertunda menyusuinya. Kemudian penyebab yang lain adalah perlekatan tidak baik. Contoh pada bayi tangti yang seperti gambar tadi itu sulit melekat, tentu produksi tidak optimal ya. Menyusunya jarang, misalnya pagi sampai sore netek, malam ke pagi tidak netek, ya wajar, produksinya tidak banyak ya. Kemudian malam tidak netek, ada beberapa ibu malam itu bayinya pakai ASI perah, dikasih dot, ibunya pingin tidur sampai pagi. Nah, itu lama-kelamaan produksi ASI turun. Penggunaan botol atau empeng. Jadi, gerakan mulut bayi dengan botol dan dot itu beda dengan menetek. Sehingga wajar produksi ASI menurun akibat rangsangannya itu berubah, kekuatan rangsangan berubah. Atau sudah mulai memberikan makanan tambahan. Misalnya usia 6 bulan mulai memberi ASI, otomatis produksi ASI turun. Ya, memang itu mekanisme. Sekarang penyebab yang sering kalau di psikologis ini kurang pede, ibunya tidak percaya diri. Kemudian ibunya khawatir, stres, itu juga bikin produksi turun. Jadi penting sekali bisa relaksasi, bila perlu dibantu masas untuk rileks sehingga produksi ASI mengalir. Atau ibunya memang tidak mau menetek. Jadi pernah saya ada klien itu, saya tidak mau netek dok. Bapaknya pingin sekali saya netek, saya tidak mau netek. Biar sudah dia bayi saya pakai formula. Nah itu misalnya. Ada yang begitu ya kondisinya. Sehingga secara bertahap produksi ASI menurun. Kemudian ada penolakan terhadap bayi. Misalnya bayi ini atau ibunya hamil ditinggal oleh suami atau ditinggal oleh pacar, tidak bertanggung jawab. Jadi bayinya ini kemudian saya tidak mau netek kayak itu misalnya, atau ditolak bayinya, atau apa namanya, ibunya memang dari awal melepas bayi untuk diadopsi orang lain, itu bisa.
Jadi lama-lama produksinya turun. Kemudian kelelahan, jadi kelelahan fisik, sudah baru bersalin, kemudian capek sekali ngerjakan pekerjaan rumah tangga juga, jadi tambah capek. Nah, akhirnya produksi turun. Itu faktor-faktor yang sering. Jadi faktor-faktor ini perlu diatasi ya. Kemudian yang jarang, penyebab yang jarang. Jadi kondisi fisik ibu, misalnya hamil. Ada ibu yang hamil produksi ASI-nya turun. Ada ibu yang produksi ASI-nya biasa saja. Kemudian kurang gizi berat, ibunya kurus sekali. Atau penggunaan pil kontrasepsi kelompok estrogen, hormon estrogen. Ibunya minum alkohol, merokok, ada sisa plasenta di rahimnya, atau perkembangan payudara kurang baik memang dari dulu. Jadi tidak optimal. Tapi ini jarang, kasusnya ini jarang. Kemudian keadaan bayi, kalau bayinya sakit, jadi butuh perawatan, wajar, tidak bisa netek dengan baik. Atau bayinya cacat, misalnya ada celah di bibirnya itu, jadi sulit, tapi itu bisa dilatih. Jadi itu adalah hal yang jarang menyebabkan produksi ASI turun. Sekarang hal-hal yang tidak mempengaruhi pasokan ASI. Ini ibu-ibu sering bertanya, mungkin saya sudah tua dok, punya bayinya umur 42. Enggak ada hubungannya, tetap bisa produksi banyak. Atau saya terlalu muda nih, umur 19, 20, jadi produksi sedikit, payudara saya belum cukup berkembang, tidak juga ya, seperti itu. Usia bayi misalnya, bayinya sudah umur 1 tahun gitu, bisa tetap produksi banyak. Atau bayi saya masih terlalu muda, nah, tidak ada hubungannya seperti itu ya. Kemudian ibunya mens, nah beberapa ibu bisa drop tiba-tiba produksi ASI, nanti habis mens lagi balik banyak. Tapi yang jelas mens tidak mempengaruhi untuk produksi ASI ya. Kemudian ibunya kembali bekerja. Jadi apa namanya? Kalau ibunya rajin memerah di tempat kerja, tidak mempengaruhi pasokan ASI. Tetap bisa banyak produksi ya. Kemudian hubungan seksual, mulai berhubungan seksual. Wah, gara-gara berhubungan seksual produksi ASI turun, tidak berhubungan ya. Atau misalnya tidak setuju kerabat dan tetangga. Misalnya gini, jangan menetek atau jangan bekerja memerah itu misalnya. Jadi mempengaruhi pasokan ASI enggak ya. Itu tergantung dari pikiran kita. Begitu mampu menghandle tekanan dari kerabat kita, kita bisa tetap bertahan, menetek atau memberi ASI dengan keras kepala. Atau misalnya banyak anak bikin produksi ASI turun dah. Bukan itu, tapi banyak anak bikin lelah, ya bisa mempengaruhi produksi ASI. Kemudian makanannya terlalu sederhana dan biasa aja. Enggak juga, enggak ada hubungannya seperti itu. Jadi makan seperti biasa, berwarna-warni sumber makanan, sayurnya beragam warna, biji-bijian beragam warna, udah tetap bisa memproduksi banyak ASI. Atau habis operasi sesar, tidak ada hubungannya juga itu ya. Persalinannya prematur juga enggak ya. Jadi hal-hal ini yang sering dikhawatirkan ibu-ibu enggak berhubungan dengan pasokan ASI. Jadi tenang, rileks, jangan mengkait-kaitkan. Nah sekarang gimana cara meningkatkan produksi ASI? Jadi kalau masih menetek, susui bayi sesering mungkin. Gunakan posisi menyusui yang tepat. Nah kalau misalnya ada menetek dan memerah, berarti menetek dan kosongkan payudara atau perah secara teratur. Nanti ada simulasinya. Terus kalau misalnya ibunya tidak netek, ibunya memutuskan menjadi ibu pumping, berarti kosongkan payudara atau perah payudara teratur seperti itu ya. Nah, bila bayi muda tertidur, gimana caranya? Kan tidak bisa netek sering-sering. Nah, sering rutin bangun bayinya. Misalnya tiap 2 jam, 3 jam dibangun, buka bajunya, sehingga bayinya terangsang untuk bangun dan menetek. Nah, berikan 2 payudara kiri kanan. Bila diperlukan, gunakan nursing suplementer. Jadi menetek dibantu selang. Ntar saya tunjukkan gambarnya. Makan makanan bergizi, minuman bergizi, jadi air putih, ya 2,5 liter sampai 3 liter sehari. Kemudian makan beraneka warna makanan, sehingga nutrisinya cukup dan istirahatnya cukup. Jadi di antara netek sempat tidur. Dan kalau ada tangti, atasi. Gunting, lakukan frenotomi sehingga proses menetek berjalan baik. Nah, ini kita tunjukkan gambar-gambar. Misalnya produksi ini, pahami produksinya. Produksi sesuai permintaan. Semakin banyak permintaan, semakin banyak dibuat. Sedikit permintaan, sedikit dibuat. Kalau ibunya masih netek, direct breastfeeding, cek posisi perlekatannya. Tadi gambarnya sudah dilihat. Hindari penggunaan dot karena akan mengganggu perlekatan. Hindari formula karena akan mengganggu kekuatan perlekatan. Cek tangti karena tangti mengganggu perlekatan.
Jadi kalau ada tangti, lakukan prenatomi. Gunting selaputnya ya. Kalau ibunya memutuskan memerah, tidak menetek, atau ibu bekerja, meninggalkan bayi di rumah, maka memerahnya ini disiplin, teratur tiap 2 jam, 3 jam, misalnya nih pagi dari jam 6 sampai jam 9 malam, 2 jam sekali. Dari jam 9 malam ke jam 6 pagi, 3 jam sekali sehingga sampai istirahat. Itu misalnya. Nah, durasinya 15 menit, misalnya punya 2 corong pompa, 15 menit selesai. Jadi misalnya merah jam 7, jam 7.15 selesai. Jam 9, jam 9.15 selesai, kayak gitu. Kalau misalnya punya 1 corong, 10 menit kiri, 10 menit kanan. Jadi itu kurang lebih 20 menit. Dan jangan melihat hasil, tidak melihat hasil. Fokus memerah, karena kalau lihat hasil biasanya, duh kok sedikit dapat, gitu, tambah stres. Karena produksi ASI itu betul-betul tergantung pada suasana hati. Kemudian nanti kita happy, kita relax, hasilnya ngalir. Kita capek, dia turun. Jadi tidak bisa sama setiap waktu. Akan naik turun jumlahnya. Tapi kalau tiap hari secara harian itu kurang lebih jumlahnya akan sama. Kemudian ibu-ibu juga bisa membantu dirinya dengan domperidone, ini obat saluran cerna yang berdampak untuk meningkatkan produksi ASI. Bisa juga menggunakan fenugreek, ini herbal. Biasanya namanya kacang kelabat kalau di pasar. Bisa dimasak untuk dijadikan bubur atau dicampur di makanan kita, bisa dipakai atau beli dalam bentuk kapsul. Pijat laktasi, ini saya biasanya menggunakan teknik arugaan namanya untuk membantu meningkatkan produksi ASI, membebaskan payudara dari bendungan, melancarkan aliran ASI. Itu teknik arugaan. Ada juga bisa dibantu akupuntur dan hipnosis. Jadi bisa dipilih salah satunya atau dua dicampur digabung gitu. Nah, kita lihat sekarang meningkatkan produksi. Ini kita perlu jelaskan ke ibu atau ke kakek neneknya bahwa produksi sesuai permintaan. Netek langsung berusaha dari dot formula. Kalau merah, teratur tiap 2-3 jam, 10 menit, 15 menit, tidak melihat hasil, fokus memerah. Bantu, pidat, arugaan, atau minum obat, atau dibantu herbal, atau akupuntur. Ya, itu bisa sendiri-sendiri atau dicampur digabung. Ini contoh gerakan di arugaan, nanti bisa belajar. Kami di Rumah ASI Bali ada kursusnya. Bisa kontak nanti di IG staf Rumah ASI Bali untuk belajar pijat ya, sehingga bisa melakukan sendiri di rumah. Jadi tidak perlu tergantung dengan orang lain. Kerjakan sendiri rutin sehingga aliran ASI-nya lancar, bebas bendungan dan produksi meningkat. Nah, kemudian kalau bayinya bingung puting, kita kembali ke payudara. Jadi saat netek, biasanya kita cari pas ngantuk, netek lagi. Kemudian lakukan skin to skin kontak. Saat sudah bisa nempel, dibantu dengan suplementer SNS, Supplementary Nursing System. Bisa juga sejak awal kita bantu pakai SNS. Bila diperlukan, pakai nipple seal. Sehari 2 hari untuk melatih ulang perlekatan. Setelah itu lepas ke payudara. Bisa lihat nanti video edukasinya di relaksasi di rumah. Video edukasi di Rumah ASI Bali ya. Relaksasi di rumah judulnya. Nah, ini contoh Supplementary Nursing System SNS. Kalau di internet beli itu namanya Lactation Aid. Silakan dipilih, dicari ya, cari harganya yang cocok dengan kantong, kemudian gunakan. Karena ini untuk sementara aja untuk membantu belajar seperti itu. Nah, ini contoh kalau dalam jangka pendek kita gunakan spide 50 mili, selang lambung 5 frank, 10 cm dipasang bayi belajar netek. Tuh, ini contoh gambar di salah satu negara. Dia pakai mangkok, nanti dipasang pipet, bayi nepek langsung pasang pipetnya. Nah, itu contohnya. Ini contoh tanti, tadi gambarnya, ini gunting. Tadi digunting, kemudian ini sisa luka seperti ini. Luka akan sembuh 5 hari sampai 10 hari. Habis digunting itu langsung menetek. Biasanya tindakan prenotomi ini kita sebut simple prenotomi sederhana. Kita pakai bius lokal. Bayinya dilakukan tindakan dirawat jalan. Jadi habis tindakan langsung pulang, habis tindakan juga langsung menetek seperti itu ya. Jadi sangat membantu ibu untuk bisa menetek, bisa melekat, bisa menetek ya. Jadi tanti ini membantu proses menetek, membantu belajar makan, jadi pindah tekstur dari lumat, lembek ke padat, juga membantu proses belajar bicara seperti itu. Nah, demikian teman-teman cara-cara untuk mengatasi atau menghadapi ketika kondisi ASI kita tidak cukup, kita merasa ASI kita tidak cukup ya.
Jadi tetap semangat menetek. Semoga berhasil. Kalau ada hal-hal yang bingung, masih bingung, bisa join di grup WhatsApp Rumah Si Bali, grup ibu-ibu menyusui. Nah, bisa gabung lewat Instagramnya ya. Kemudian bisa juga japri WhatsApp untuk dapat konseling online, pendampingan online. Nah, kalau mau ketemu silakan. Demikian dulu untuk sesi ASI tidak cukup. Semoga berhasil, tetap semangat untuk menetek ya. Ayo kita mengasihi ASI, ASI, ASI.